Saya bukanlah tipe orang yang suka makan sayur. Seperti Anda-Anda sekalian mungkin, saya juga nggak suka sayur, gitu. Dan begitu juga dengan anak-anak zaman sekarang yang lebih suka daging atau proses food. Apa sih proses food? Misalnya kayak nugget atau sosis kayak gitu. Anak-anak sekarang lebih suka itu. Kenapa? Karena bagi mereka sayur itu hambar, bahkan kadang-kadang pahit, bahkan sering pahit, dan justru tidak menarik, begitu. Banyak anak-anak nggak suka sayur, gitu. Tapi semenjak saya mencoba sayur hidroponik, saya kemudian terkejut, oh jadi selama ini saya tuh bukan nggak suka sayur, tapi ternyata nggak suka sayur yang pahit. Begitu. Jadi ada solusi bahwa sayur itu enak dan sehat juga. Itulah sayur hidroponik yang akan kami bikin. Karena di Jogja ini saya hampir tidak menemukan sayur hidroponik. Saya pun memutuskan untuk mencoba merintis usaha kecil penanaman sayuran hidroponik sendiri. Dari sinilah lahir Rumput Hydro Farm. Kebun kecil yang saya bangun di daerah Jogja, yang pada awalnya saya hanya menanam beberapa jenis tanaman seperti cabai dan pagoda. Namun, seiring berjalannya waktu, saya pun mulai menambahkan beberapa varian tanaman yang baru seperti tomat cherry untuk meningkatkan kualitas dan hasil panennya sendiri. Nah, mendirikan kebun hidroponik bukan tanpa adanya tantangan. Tapi dengan adanya tantangan tersebut, saya semakin yakin bahwa memang inilah jalan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasar akan sayuran yang berkualitas tinggi di daerah Jogja. Salah satu hal yang menjadi fokus utama saya saat merintis Rumput Hydro Farm adalah model bisnis yang akan saya jalankan. Saya memutuskan untuk menjual hasil panen saya langsung kepada konsumen dan juga kepada reseller. Namun, meskipun ada opsi untuk menjual kepada reseller, saya tetap memilih untuk fokus menjual kepada end user. Mengapa demikian? Karena penjualan kepada konsumen memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan menjual melalui perantara. Selain itu, saya juga bisa membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen dan memberikan umpan baik yang baik. Kami mempunyai target yang sangat jelas. Kita mempunyai 3 target. Target pertama adalah orang-orang yang sangat mencintai dan menyukai sayuran hidroponik dan yang mengetahui manfaat dan kesehatan makanan yang mereka konsumsi. Yang target kedua adalah yang seperti saya dulu, yang tidak begitu suka dengan sayuran konvensional karena rasanya pahit. Tapi dengan adanya sayuran hidroponik ini yang sangat segar dan sehat, saya pelan-pelan menyukainya. Dan target ketiga adalah mereka penjual seperti restoran dan toko kelontong yang sangat ingin menjual sayuran yang bisa tahan lama. Selain 3 target yang kami targetkan itu, sebenarnya sayuran hidroponik di Jogja sebenarnya sungguh besar. Banyak orang yang menyadari kesehatan dan manfaat sayuran ini, dan banyak sekali mereka yang rela untuk mengeluarkan dana begitu besar untuk mendapatkan produk yang berkualitas ini. Yang sebenarnya sayuran hidroponik itu sangat sehat dan segar, beda dengan sayuran yang ditanam secara konvensional. Dan tapi dari itu semua, sayangkan bahwa sayuran hidroponik masih terbatas. Karena itu, saya sangat percaya diri bahwa kebun sayuran hidroponik milik saya akan memiliki potensi dan akan berkembang lebih sangat besar saat ini. Salah satu hal yang saya banggakan dari Rumput Hydro Farm adalah transparansi kami. Kami selalu terbuka pada pelanggan yang ingin melihat bagaimana sayuran kami ditanam. Kami bahkan mengundang mereka untuk datang untuk mencicipi sayuran yang kami tanam di Rumput Hydro Farm. Dengan ini, kami percaya bahwa kami bisa membangun rasa kepercayaan dengan seluruh pelanggan yang ada. Serta, jika Anda berkenan, kami akan dengan senang hati memberikan sampel-sampel sayuran kami untuk dicoba. Salah satu keunggulan sayuran hidroponik yang kami tanam di Rumput Hydro Farm adalah daya tahannya atau umurnya. Jika sayuran hidroponik tersebut tidak dikonsumsi, maka sayuran itu akan bertahan di luar ruangan selama 3 hari. Jika dimasukkan ke dalam lemari pendingin, maka akan bertahan selama 1 minggu. Tentu saja hal ini sangat menguntungkan bagi konsumen yang tidak ingin langsung menghabiskan sayuran mereka yang mereka beli. Mereka bisa saja menyimpannya beberapa hari tanpa mengkhawatirkan sayuran tersebut layu atau kehilangan kesegarannya.
Hal ini juga menjadi nilai tambah bagi reseller dan pelanggan bisnis. Kami yang membutuhkan sayuran untuk yang tahan lama untuk dijual kembali nantinya. Setiap kali musim panen tiba, suasana di rumput hydrofarm menjadi sangat sibuk. Saya dan tim harus memanen sayuran dengan cepat untuk memastikan kesegaran produk tetap terjaga. Setelah itu, kami melakukan quality control untuk memastikan bahwa hanya sayuran yang berkualitas yang kami sajikan kepada konsumen. Terkadang juga ada sisa-sisa sayuran dari ujung sana, ini, dan contoh di depan saya sendiri yang tidak lolos quality control. Dan kami mohon maaf jika hal ini mengganggu pandangan saat Anda berkunjung ke kebun kami untuk melihat cara kami menanam dan mencicipi salah satu sayuran dari produk kami yang ingin Anda coba. Maka dari itu, saat ini kami sedang dalam proses membersihkan meja-meja produksi setelah panen besar yang baru saja selesai. Sayuran di rumput hydrofarm beragam, diantaranya ada selada merah, naibay, kale, pokcoy, dan tomat cherry. Masing-masing sayuran ini memiliki keunggulan tersendiri dalam hal rasa, tekstur, dan nutrisi. Kami selalu berusaha menanam sayuran tidak hanya sehat, tetapi juga kaya akan manfaat kesehatan. Konsumen kami bisa memilih sesuai dengan selera dan kebutuhan mereka. Sayuran-sayuran ini cocok dijadikan bahan makanan kesehatan sehari-hari. Cuaca menjadi salah satu kendala bagi kami saat ini, yaitu cuaca yang sangat bagus. Mungkin ini terdengar yang sangat aneh, tetapi cuaca yang bagus membuat produksi sayuran konvensional meningkat drastis. Ketika pasokan sayuran konvensional di pasar melimpah, harga sayuran hidroponik kami menjadi kurang kompetitif. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk tetap bersaing dan untuk menarik minat konsumen, terutama ketika mereka memiliki banyak pilihan yang murah di pasaran. Omset pada saat cuaca bagus dan cuaca buruk sangat mempengaruhi bisnis kami. Pada saat cuaca bagus, omset kami rata-rata di angka 25 juta rupiah per bulan, dengan pendapatan bersih sekitar 10 juta. Namun pada saat cuaca buruk, seperti musim hujan, omset kami meningkat di angka 30-40 juta rupiah per bulan, dengan pendapatan bersih sekitar 15-20 juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa ketika sayur konvensional sulit diproduksi, permintaan akan sayur hidroponik sangat meningkat secara signifikan. Saat ini, kami sedang mencari investor yang tertarik untuk bergabung dalam pengembangan rumput hydrofarm milik kami. Ya, kami membutuhkan dana sebesar 800 juta untuk mengembangkan bisnis ini ke tingkat berikutnya. Nanti dana ini akan kami menjadikan dua sektor utama, yaitu pemasaran dan operasional. Kami percaya juga bahwa dengan suntikan dana ini, kami bisa memperbesar dua sektor utama tersebut. Seperti yang sudah saya ceritakan, sebelumnya saya menggunakan penjualan market digitalisasi. Oleh karena itu, sebesar 40% pendanaan akan kami investasikan di situ. Hal ini juga didukung oleh penjual sayur rata-rata sebesar 70% pada sebulannya dari supply yang ada. Oke, selanjutnya rancangan 40% kami akan alokasikan menjadi 3 sub objektif. Yang pertama adalah pembuatan tim marketing, yang kedua adalah pembuatan tim sosial media, influencer, endorsement influencer lokal, dan pembuatan pendesainan web baru. Nah, kenapa kami sangat memerlukan biaya sebesar itu? Karena kami ingin mewujudkan target kami, yaitu pencinta sayuran hidroponik. Maka dari itu, salah satu cara untuk menunjukkan kualitas kami adalah dengan menunjukkan platform yang profesional. Nah, dari sisa tadi ada 60% sisanya. Nah, 60%-nya buat apa sih? Ya tentu buat kepentingan operasional. Kepentingan operasional ini ada untuk penambah karyawan untuk mengantar sayur, penambahan karyawan untuk operasional kebun sendiri, dan penambahan karyawan untuk pembuatan kebun baru.
Nah, tentu kebun baru ini akan menghasilkan revenue yang enak untuk kita semua. Jadi, bagaimana? Tertarik untuk investasi di kebun kami?